Thrifting secara bahasa merupakan hemat. Di masyarakat, thrifting sudah menjadi hal yang umum. Umumnya, barang yang dijual adalah barang pakaian yang diimpor dari luar negeri. Sebagian orang beranggapan bahwa thrifting ini sebagai salah satu cara untuk berhemat karena mereka bisa mendapatkan kualitas baju yang sama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Namun, adanya thrifting ini dapat menjadi suatu ancaman di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan adanya barang thrifting yang diimpor melalui jalur ilegal, sehingga berdampak pada perekonomian negara. Jadi, bisa dibilang thrifting ini diperbolehkan, akan tetapi alangkah baiknya kita juga membeli barang-barang yang berasal dari dalam negeri agar dapat meningkatkan perekonomian negara sendiri. Dengan beli barang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun-tahun ini ya, kita sedang marak dengan perdagangan baju bekas atau thrifting dari luar negeri. Nah, karena kebijakan pemerintah saat ini melarang thrifting ya, baju dari luar negeri, sehingga ini ada pro dan kontra. Nah, tentu saya sebagai kepala sekolah tentu melihat ini ada dua sisi faktornya. Pertama, sebenarnya thrifting ini menguntungkan bagi para UMKM yang menjual baju-baju bekas dari luar negeri. Tetapi di sisi lain juga ini mengganggu stabilitas UMKM di Indonesia produksi baju. Sehingga memang kalau menurut Bapak ini harus dikaji lagi lebih ulang berkaitan dengan thrifting ini. Jadi kalau milih antara beli baju bekas dari luar negeri ataukah baju baru, ya kalau Bapak sebagai pribadi lebih senangnya beli baju baru walaupun bukan dari merek luar negeri. Karena apa? Berasa baju baru itu adalah kita tangan pertama baju yang kita pakai. Sedangkan thrifting baju bekas dari orang lain, kita nggak tahu tuh apa dia punya penyakit atau segala macam. Khawatirnya beli baju bekas itu ada sisi-sisi negatif. Jadi kalau saya sebagai pribadi lebih memilih beli baju yang baru seperti itu. Menurut Bapak nih, apa keunggulan thrifting dibandingkan beli baju baru? Nah, kalau thrifting itu tentu dari harga lebih murah gitu. Tapi barangnya branded gitu. Sedangkan kalau beli baju baru tentu harganya lebih mahal. Nah, tentu keuntungannya itu harganya lebih murah dibandingkan beli baju yang baru gitu. Bapak pernah beli baju thrifting nggak sih? Nah, kalau Bapak alhamdulillah selama ini belum pernah beli baju thrifting. Lebih seringnya ya beli baju baru di mall seperti itu. Jadi saya secara pribadi belum pernah beli baju thrifting gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih thrifting pertama karena harga yang didapatkan di thrifting itu jauh lebih murah daripada harga pasaran, dan modelnya juga tidak lebih buruk daripada yang dijual di secara pasar. Dan juga model-model yang jual thrifting itu model-model yang limited atau model-model yang tidak ditemukan di toko-toko lain, sehingga ketika saya menggunakannya di publik saya tidak menemukan kembaran. Terus ya kayaknya itu deh. Menurut Mister, apa keunggulan thrifting daripada beli baru? Saya merasa bahwa thrifting ini adalah konsep daur ulang yang lebih menguntungkan bagi lingkungan dan tidak menambahkan biaya produksi, karena biaya produksi yang sudah digunakan tidak digunakan untuk pengeluaran yang berlebih, sehingga thrifting adalah solusi utama dalam berhemat dan mencintai lingkungan. Kalau beli baju thrifting biasanya di mana? Saya tidak punya tempat khusus kalau misalkan beli baju thrifting, tapi biasanya di online store atau di pasar sana. Kan ada kasus illegal thrifting, kenapa masih mau beli? Sebenarnya kasus illegal thrifting yang saya baca ini bisa jadi adalah kasus hukum yang belum sah. Jadi perlu banyak kajian ulang, perlu banyak pembelajaran ulang supaya ditelisik lagi apakah thrifting ini beneran ilegal atau hanya kedok.